Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'dah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba', wa 'ainin la tadma', wa a'malin la turfa', wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaih wafiqna Allahumma lil khairi wa a'inna alaih. Ahbaban al-afadil, jamaah kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita dapat melanjutkan mudzakarah kita, pengajian kita pada kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah yang ditulis oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Pada akhir pertemuan kita telah selesai membahas atau membaca muqaddimah yang beliau tuliskan di dalam kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Maka pada pertemuan pagi hari ini kita akan masuk kepada Al-Hikmatul Ula, hikmah yang pertama dari yang beliau tuliskan di dalam kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihina wa radiyallahu anhum wa anna bihim ila anqal. Al-hikmatul ula, kata mutiara hikmah yang pertama. Al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min ayyakuna fi ihdad da'irataini. Keadaan setiap makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa lepas dari salah satu di antara dua keadaan. Dairatir rahmati au dairatil hikmah. Keadaan yang pertama diistilahkan oleh Al-Imamul Haddad sebagai dairatul rahmah, lingkaran kasih sayang Allah. Sedangkan lingkaran yang kedua atau keadaan yang kedua diistilahkan dengan dairatil hikmah, lingkaran hikmah dari Allah. Fama kana al-yawma fi dairatir rahmati kana ghadan fi dairatil fadli. Barang siapa yang ketika dia di alam dunia berada dalam lingkaran rahmah, maka ia nanti di akhirat berada dalam lingkaran fadl, anugerah dari Allah. Wa man kana al-yawma fi dairatil hikmati kana ghadan fi dairatil adli. Sedangkan mereka yang sekarang di alam dunia berada pada lingkaran hikmah, maka nanti di akhirat ia berada pada lingkaran adil, keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imamul Haddad dari hikmah yang pertama ini? Yang ingin beliau sampaikan kepada kita dari hikmah yang pertama ini bahwa manusia di dunia terbagi menjadi dua golongan. Sebagaimana nanti mereka di akhirat pun akan terbagi menjadi dua golongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa hadainahun najdain. Dan kami telah berikan kepada manusia itu petunjuk tentang dua jalur, tentang dua arah. Dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi yang berbeda seperti firman Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat amal timbangannya, maka ia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sedangkan orang yang enteng amal timbangannya atau cenderung kosong amal timbangannya, maka ummuhu hawiyah. Di sini artinya bukan ibu, tapi ummun di sini artinya adalah muara dia kembali. Hawiyah adalah neraka hawiyah. Nah, di dalam Al-Quran manusia digolongkan menjadi dua golongan, yaitu mereka yang faqulat mawazinuhu dengan golongan yang khaffat mawazinuhu. Yang kemudian di dalam hikmah Al-Imam Haddad di sini diistilahkan dengan dairatul rahmah dan dairatul hikmah. Dairatul rahmah adalah mereka yang faqulat mawazinuh dalam sebutan Al-Quran. Sedangkan dairatul hikmah adalah mereka yang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai khaffat mawazinuh. Kenapa Imamul Haddad kemudian menggunakan istilah dairatul rahmah untuk mereka-mereka yang berat amal timbangannya? Karena sejatinya ayyuhal ahbab, ketaatan yang kita lakukan itu tidak bisa lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita kerjakan itu sejatinya murni anugerah dari Allah. Itulah kenapa para anbiya wal mursalin selalu mengatakan wa ma taufiqi illa billah. Saya ini nggak punya taufik, nggak punya kekuatan untuk bisa kemudian melakukan hal-hal baik kalau bukan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu wa arba, pernah mengatakan di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa arbahum, apa kata baginda Nabi? La yudkhila ahadan amaluhul jannah. Atau dalam redaksi riwayat yang lain, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk ke surga bermodalkan amalnya. Amal yang Anda lakukan itu nggak akan memasukkan Anda ke dalam surga. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk engkau ya Rasulullah? Wala anak. Nabi pun mengakui bahwasanya saya ini masuk ke dalam surga bukan karena amal saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati. Nggak akan ada yang bisa masuk ke dalam surga dengan amalnya termasuk saya, kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan saya, lumuri saya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Baik, jika memang masuk ke dalam surga itu
perlu rahmat dari Allah, atau yang memasukkan ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa kita harus beramal? Disinilah jawabannya ayuhal ikhwan, bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu sejatinya adalah ainur rahmatillah. Hakikat dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan inayahnya untuk kemudian kita gunakan anggota tubuh kita buat taat kepada Allah. Karena berapa banyak orang yang memiliki bentuk fisik yang sama dengan kita, bahkan lebih sehat dari kita, lebih muda dari kita, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka taufik dan inayahnya untuk melakukan ketaatan dengan tubuh yang mereka miliki. Bahkan ya mohon maaf, saya sering kalau berangkat ngajar subuh itu jam 3:30, jam 4 udah ngeliat orang lari pagi, Pak. Ya. Terutama kalau lagi ngajar di perumahan-perumahan itu, Masya Allah, jam 4 udah lari pagi. Ya kita husnudzon, mungkin dia ntar habis lari pagi ya sholat subuh. Tapi andai kata jam 4 itu digunakan untuk mengamalkan sunnah Al-Quran, sunnah Nabi, wal mustaghfirina bil ashar, ya, kita dalam syariat disunnahkan penghujung malam itu setelah qiyamul lail memperbanyak istighfar. Jadi kalau kita biasa bangun malam, ya, itu kita upayakan misalkan 1 jam sebelum adzan subuh, begitu kita bangun, persiapan badan kita, fisik kita, kemudian wudhu dan lain-lain, apa yang pertama kali kita lakukan? Sholat sunnah, terutama sunnatul witir, ya, karena witir ini adalah sunnah muakkadah yang gak pernah ditinggal sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan witir yang kita lakukan, selama kita melakukannya setelah bangun tidur, otomatis jadi tahajud, ya. Tapi kalau kita sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat dengan niat tahajud tapi nggak diniatin witir, justru sayang-sayang, karena yang lebih afdol adalah witir, ya. Setiap witir yang dikerjakan setelah tidur otomatis diniatin atau enggak diniatin tahajud, otomatis jadi tahajud. Tapi kalau sholat tahajud kita niatnya cuma tahajud, enggak diniatin witir, witirnya enggak dapat, ya. Dan yang paling afdol itu justru adalah witirnya. Yang namanya tahajud mas setiap sholat yang dikerjakan, setiap sholat sunnah yang dikerjakan setelah bangun tidur di malam hari itu udah pasti disebut tahajud. Kita tahajud misalkan dengan witir tersebut 15 menit. Nah di penghujung malam itu disunnahkan untuk memperbanyak istighfar, karena ayatnya jelas, wal mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Penghujung malam, menjelang terbitnya fajar shadiq. Ya, andaikan waktu tersebut digunakan untuk berkhalwat dengan Allah, bermunajat dengan Allah, maka ini menjadi waktu yang sangat istimewa ketimbang kita harus keluar rumah, lari pagi dan lain-lain sebagainya. Artinya jemaah sekalian, ya, di sini kita mendapati betapa ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu sejatinya adalah nikmat dari Allah dan bentuk rahmat dari Allah. Baru ibadahnya gitu, baru ibadahnya saja udah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar dari kita atas malakah atau kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan titipkan di dalam diri kita, ini akan menghantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya. Apa rahmat tersebut? Rahmat yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Makanya kata Sayyidina Imamul Haddad, barang siapa yang di alam dunia dia berada fi dairatir rahmah, berada dalam lingkaran rahmah,
maka nanti dia di akhirat berada fida irotil fadl, berada dalam lingkaran anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ibadah yang Allah tuntunkan kepada si hamba tersebut dan Allah gerakan hatinya untuk dia melakukan itu, kemudian dia laksanakan ibadah tersebut, ibadah inilah yang nanti akan menghantarkan dia kepada berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak sekali itu keterangannya di dalam Al-Quran, seperti misalkan di dalam suratul Waqi'ah, sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin, terus kemudian ashabul yamin ashabul yamin, ya, bagaimana kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada as-sabiqunal awalun, yang Allah berikan kepada ashabul yamin. Ini semua adalah manusia-manusia yang di akhirat dia berada pada dairatul fadl, kemudian di dunia mereka berada pada dairatul rahmah. Jamaah sekalian, yang harus kita pahami berikutnya adalah bahwa kita sebagai seorang hamba bisa kemudian meraba diri kita dan mendeteksi diri kita pada lingkaran mana kita berada sekarang di alam dunia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempertahankan nikmat itu. Sekarang misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakan kaki kita untuk melangkah ke masjid. Dimulai dengan sholat sunnah qabliyah, ya, kemudian juga sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, ya, kemudian nanti sholat sunnah isyraq biidznillah. Ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan Allah memilih kita dari sekian miliar hambanya yang sekarang hidup di muka bumi. Allah pilih nih jamaah sekalian untuk berada ke masjid ini. Artinya kita sadar, kita tahu Allah menempatkan kita pada dairatul rahmah. Kalau kita sudah tahu Allah menempatkan kita pada dairatul rahmah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pertahankan. Dengan cara apa kita mempertahankannya? Dengan mensyukuri. Apa itu syukur? Syukur itu adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi fima khuliqa li ajli. Syukur itu adalah ketika seorang hamba menggunakan semua yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah. Maka ketaatan yang kita lakukan ini bukan untuk kemudian membuat kita terbuai, membuat kita ghurur, membuat kita terlena dan membuat kita terperdaya. Seperti ketaatan yang pernah dilakukan oleh iblis alaihi laknatullah. Iblis itu sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia ahli ibadah, Pak. Bahkan dalam riwayat disebutkan ma min buq'atin min biqa'il ardi illa wa qad sajada syaitanu 'alaiha. Enggak ada satupun jengkalan di muka bumi ini kecuali iblis pernah sujud di atasnya. Ya. Jadi sebelum bapak-bapak sujud di sini udah keduluan sama iblis. Dulu sebelum Allah menciptakan kita. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, iblis sudah lebih dulu taat. Tapi yang jadi masalah, iblis ini terperdaya dengan amalnya. Iblis ini terperdaya dengan ibadahnya. Ketika dia merasa sudah menjadi hamba yang taat, kemudian dia beranggapan bahwa ketaatan itu adalah murni perbuatannya dan ketaatan yang dia lakukan itulah yang membuat dia mulia. Padahal yang membuat dia mulia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkannya untuk menjadi hamba yang taat. Maka kalau kita merasa afdol, merasa kita sudah pasti selamat di akhirat nanti gara-gara kita ini udah sholat subuh berjamaah, ya, udah kita lanjutkan dengan adkar, dengan wirid di pagi hari, dengan ngaji dan lain-lain sebagainya. Ini yang akan mencederai amal kita yang pada akhirnya
Allah Subhanahu wa taala bisa keluarkan hamba tersebut dari dairatul rahmah wal billah. Seperti yang terjadi sama iblis. Ya. Itulah kenapa sebabnya iblis dahulu nggak mau disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. A'asjudu liman khalaqtatina. Kenapa saya harus sujud kepada sosok yang engkau ciptakan dari tanah? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan menceritakan ucapan iblis. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam, tuh makhluk yang kau ciptakan baru kemarin sore istilahnya. Ya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min turab, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis merasa ada keafdolan, iblis merasa ada kemuliaan yang dia dapati sebagai satu makhluk yang paling senior, yang lebih dulu kenal Allah, yang lebih dulu tahu sujud, yang lebih dulu tahu ibadah. Tiba-tiba ada makhluk baru diciptakan dari tanah, ya, sujud belum apa belum, tiba-tiba Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Ngeberontak iblis, ngerasa lebih mulia. Ya. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala laknat iblis, jadi penghuni neraka yang abadi. Ya, jadi penghuni neraka yang abadi, sehingga dia nggak bisa lagi merasakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari rahmatnya Allah ini, dengan kemudian kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, apapun itu jenis ibadahnya, jangan itu kita jadikan sebagai sesuatu yang membuat kita terperdaya, yang membuat kita hurur, yang membuat kita kemudian merasa terlena dengan nikmat ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadikan kita manusia yang merasa lebih mulia daripada siapapun. Nah, itu tujuan kita untuk mengetahui berada di daerah mana, berada di lingkaran mana kita dari anugerah Allah ini. Tujuannya adalah ketika kita tahu Allah tempatkan kita fi dairatir rahmah, tapi hati-hati, jangan kemudian kita merasa sebagai orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, jamaah sekalian, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa berdampak positif dengan akan bertambahnya nikmat-nikmat berikutnya. Dalam Al-Quran, dan saya yakin ayat ini banyak jemaah sekalian yang menghafalnya, ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa itta'adzana rabbukum, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, memberitahu kalian, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan nikmat. Wala in kafartum, akan tetapi apabila kalian kufur, inna adabi lasyadid, azabku sangat pedih. Baik, sekarang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita berada di dairatul rahmah, ya, dengan Allah kasih kita taufik dan inayahnya untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Kita syukuri nikmat tersebut, maka akan bertambah nikmat-nikmat yang berikutnya. Loh, bukannya nikmat ibadah itu gimana tergambar ibadah itu ada tambahan nikmatnya? Oh Pak, nikmat ibadah itu nggak ada batasannya, nggak ada batasan maksimalnya, ya. Ala sabilil misal, yang paling contoh yang paling sederhana, yang paling gampang. Orang misalkan baru ngerti atau baru tahu nikmatnya sholat fardu, ya. Tadinya dia mungkin orang yang jauh dari agama, terus alhamdulillah Allah kasih dia nikmat untuk kemudian tahu sholat, akhirnya dikerjain sholat. Awalnya sholatnya sendiri, ya, sholatnya sendiri, biasa aja tuh dalam hatinya. Begitu tahu diajak sholat berjamaah itu nikmat, merasakan kenikmatan sholat berjamaah. Oh enak ya kalau sholat berjamaah, lebih khusyuk, ya.
kebersamaannya juga terlihat, ukhuwahnya juga masya Allah. Dia syukuri itu, nambah nikmat berikutnya. Nikmat apa? Nikmat khusyuk. Berapa banyak orang yang sholat tapi nggak merasakan nikmat khusyuk. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berjamaah tapi khusyuknya nggak dapet. Baru takbiratul ihram aja udah kepikiran bayar listrik. Baru takbiratul ihram aja udah kepikiran kunci motor. Baru takbiratul ihram aja udah ngeraba kantong. Tadi kunci motor masuk kantong apa nyantel di tempat kunci ya? Diraba-raba. Udah. Itu kan sesuatu yang sebetulnya ya, kalau kita tahu khusyuk itu nikmat, maka begitu kita mendapatkan khusyuk tersebut, wah inilah tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia dapat nikmat khusyuk. Khusyuk orang kadang-kadang nikmat khusyuk orang itu beda-beda. Ada yang khusyuknya gara-gara imamnya suaranya merdu. Ya. Imamnya suaranya enaknya, khusyuk. Padahal apa yang dibaca dia nggak paham. Cuman karena imamnya suaranya merdu. Ya, begitu diajak sholat sama yang imam suaranya ya pas-pasan, ya suaranya mungkin kayak King 2 tak pakai oli samping, hilang tuh khusyuknya tuh. Selesai sholat, imam apa yang ditaruh kayak begini dijadwalin kayak begini, imamnya zuhur aja asar, ya jangan ditaruh di sholat maghrib, apalagi ditaruh di sholat subuh. Kita pengen khusyuk malah jadi pening. Tapi bagi orang yang dia punya nikmat yang lebih dari hanya sekedar khusyuk, yang dilihat sama dia, yang dijadikan patokan sama dia bukan merdu gak merdunya. Yang jadi patokan bagi dia adalah faham apa enggak nih saya ayat yang dibaca. Ya. Begitu dia merasakan bahwasanya faham makna yang dibaca dari ayatnya. Oh Masya Allah, tadi imam di rakaat pertama ngingetin kita tentang adanya perbedaan antara waktu siang dan malam. Bagaimana itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar khusyuk tuh. Dia kemudian terbayang dengan bagaimana hebatnya kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita siang, inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Perbedaan yang terjadi antara siang dan malam itu menunjukkan tentang bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala amat sangat luar biasa. Siang kita dikasih energi gratis. Ya, siang kita dikasih energi nggak pakai bayar. Energi apa? Energi matahari. Gratis tuh, Pak. Matahari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita setiap pagi ngelihat matahari, nggak kudu sambil ngelihat berita kira-kira besok harga matahari naik apa enggak nih. Beda sama energi fosil, ya. Sama energi fosil kita di-prank mulu, ya. Kita pikir udah nggak naik, nggak taunya naik lagi, mendadak lagi naiknya, nggak ngasih tahu dulu, ya kan. Masih ada deg-degannya juga tuh, ya. Kita kemarin ngisi diesel, tahu-tahu begitu masuk ke pom bensin udah beda lagi nih harganya. Nah, tapi energi matahari yang Allah Subhanahu wa taala kasih gratis. Ya, buat apa namanya? Buat tubuh kita, buat kemudian kita ngejemur pakaian, ya, buat macam-macam. Kemudian bagaimana dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di malam hari? Malam Allah bikin gelap supaya tubuh kita juga merasa nyaman dalam istirahatnya. Ya, kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan malam itu libas. Libas itu secara bahasa artinya pakaian. Pakaian itu untuk melindungi diri kita, ya. Artinya malam itu untuk melindungi diri kita, melindungi diri kita dari kelelahan yang terjadi di siang hari dengan istirahat yang nyaman. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu, ya, sebagai waktu mereka untuk mencari kebutuhan atau memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Itu kalau imamnya yang apa namanya, imam baca ayat-ayat yang kita ngerti, kita tadabbur, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah mau imamnya suaranya merdu, mau imamnya suaranya lurus aja kayak jalan tol Cipali, ya, mau imamnya suaranya mau bagaimanapun,
Yang penting kita paham ayatnya, kita bisa renungi itu, kita bisa tadaburi itu. Itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dikasih tambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan suara imamnya merdu, kitanya juga paham bacaannya. Apakah cukup cuma sampai di situ nikmat sholat? Belum. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lagi sholat itu, sahabat ngelihat tiba-tiba Nabi maju, mendeketin tembok mihrab. Para sahabat bingung, loh kenapa ini Rasulullah maju? Enggak kenal lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mundur sampai hampir mau nabrak saf yang pertama. Selesai sholat, dan Nabi tahu sahabat pada bingung, ya. Mungkin kalian bertanya-tanya apa yang terjadi pada diri saya. Nah itu ya Rasulullah yang kita mau tanya, ya. Rada deg-degan mau nanya ini kalau bahasa kita. Nah, tadi ketika saya maju, karena dalam sholat saya Allah perlihatkan kepada saya surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, termasuk tumbuh-tumbuhannya. Yang andaikan buah dari tumbuhan tersebut saya petik, masuk ke alam dunia nggak bakal habis. Makanya saya mendekat. Namun sesaat kemudian Allah perlihatkan kepada saya neraka. Ya, Allah perlihatkan kepada saya neraka yang mana apinya tersebut hampir menyambar ke kita. Makanya saya mundur. Tuh, Pak. Ya. Nikmat sholat kan udah luar biasa, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukin sampai surga itu kayak apa. Nah, jadi nikmat ibadah itu tidak ada habisnya, ya. Ladzah, kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada habisnya. Kenapa? Karena nanti surganya pun nikmatnya nggak ada habisnya. Nikmat surga itu nggak ada expirednya, Pak. Dan nikmat surga itu nggak ada rasa yang itu aja. Bahkan diibaratkan dalam sebuah hadis, setiap buah yang kita makan, ya, gigitan yang kedua memiliki rasa kenikmatan yang lebih nikmat daripada gigitan yang pertama. Itu kenikmatan surga, ya. Karena di dunianya juga dulu begitu. Kenikmatan dalam ibadah itu nggak ada batasannya. Nggak ada habisnya. Jangan dipikir nikmat ibadah itu hanya sekedar kita ngedengerin suara imam yang merdu saja, hanya sekedar kita merasa khusyuk saja. Enggak. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buka dari tabir-tabir ilahi itu nggak ada habisnya, nggak ada batasnya. Nah makanya dengan kita mengetahui kita berada di dairatul rahmah, kita berusaha menjadi hamba yang mempertahankan nikmat ini dan mensyukurinya, agar kita senantiasa ditambahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat-nikmat yang berikutnya. Ya, kita sekarang ya mungkin baru sampai pada batasan nikmat datang hadir ke masjid, ya, khusyuk kita dipengaruhi dengan pilihan surah dan juga langgan imam, ya. Kadang itu juga masih terganggu cuman gara-gara cetek lewat, ya, cuman gara-gara rongok ada di depan mata kita, cuman tiba-tiba karena ada orang naik motor knalpot nyebrong, ya, terus kita akhirnya tergoda atau terganggu. Dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum ada di antara mereka yang saking khusyuknya sholat dalam keadaan sholatul khauf, dalam keadaan genting lagi perang, ya, mereka lagi sholat tertusuk sampai tidak kurang dari 50 anak panah nancep di badan mereka. Lanjut aja sholat nggak keberasa. Begitu assalamualaikum warahmatullah baru terasa udah tertancap dengan begitu banyak puluhan, ya, dari anak panah yang menancap di badan mereka. Lagi sholat nggak keberasa, insyaallah. Ya, kita sholat baru dengar imam alif lam mim, ya panjangnya alif lam mim, Mbak. Gak taunya imamnya habis alif lam mim ruku. Begitu imamnya habis alif lam mim ruku. Nah, kalau begini gak apa-apa deh, ya. Yang kayak begini yang kita cari gitu. Nah, kata. Baik, yang selanjutnya
Apa yang dimaksud dengan dairatul hikmah? Nah, dairatul hikmah ini ya adalah mereka-mereka yang berada dalam lingkaran kemaksiatan. Kenapa disebut sebagai dairatul hikmah? Ya, orang yang berada dalam kemaksiatan itu sejatinya ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, ada hikmah, ada pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan kepada mereka, baik bagi mereka sendiri ataupun bagi orang lain. Maka disebut sebagai dairatul hikmah. Ala sabilil mithal, Fir'aun. Ya. Fir'aun sepanjang hidupnya apa kerjaan dia? Nantang Nabi Musa. Ya. Terus dia ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling besar, yang paling tinggi. Udah. Fir'aun berada dalam dairatul hikmah karena ada hikmah, ada pelajaran yang diambil dari sosok seperti Fir'aun, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Di mana pelajaran yang bisa diambil dari Fir'aun bagi dirinya sendiri? Begitu Fir'aun ngejar-ngejar Nabi Musa, ya, Nabi Musa kemudian memukul lautan tersebut dan terbelah menjadi dua, ya. Dan ada dua riwayat di sini, ya, ada riwayat yang mengatakan lautan tersebut adalah Laut Merah, yang mengatakan itu sebetulnya Sungai Nil, tapi karena saking lebarnya, saking luasnya sehingga dibahasakan juga dengan istilah bahar. Udah. Begitu Fir'aun ngejar Nabi Musa, ikut tuh kan, dia masuk ke dalam belahan laut tersebut. Nabi Musa udah nyampe di daratan, Fir'aun masih di tengah. Dipukul lagi ke tongkatnya Nabi Musa tuh. Tutup lagi sama air. Firaun ngambil pelajaran gak Pak? Hah? Dapat pelajaran gak? Dapat. Apa pelajarannya? Dia gak punya kuasa. Yang punya kuasa Allah. Makanya Firaun terus kemudian beriman. Cuman imannya gak diterima. Iman telat. Ya, iman telat. Ibarat kata orang ngisi ujian, ya, pengawas sudah masuk kantor, dia baru setor, nggak keterima tuh, waktu udah habis. Ya, amantu billadzi amana bihi banu Israil. Hei Musa, sekarang saya pengen beriman. Saya pengen beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, oleh umatnya Nabi Musa. Cuman karena nyawanya udah nyampe tenggorokan, maka nggak keterima tuh imannya. Makanya kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu. Sekarang ente baru mau beriman. Sebelumnya ente, kalau orang Betawi bilang bangor, ya, bandel, susah dibilangin, diajak beriman nggak mau. Sekarang baru mau beriman, nggak bisa. Tapi setidaknya dari situ Firaun sudah bisa dapat pelajaran bahwa apa yang selama ini dia bangga-banggakan, apa yang selama ini dia agung-agungkan, apa yang selama ini dia dia tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, nggak bisa nolongin dia. Termasuk tentara-tentaranya yang pada saat itu ngikutin dia ngejar siapa namanya, ngejar Nabi Musa alaihi salam, ya, itu juga sama, nggak bisa ngebantuin dia tuh, nggak bisa ngebantuin dia. Nggak ada yang bisa nyelamatin dia. Dan kalau dia ngaku sebagai Tuhan, apakah dia bisa nyelamatin tuh pasukannya? Enggak juga. Dari situ dia kemudian baru tahu bahwasanya yang maha kuasa itu adalah Tuhan yang selama ini disembah oleh Musa. Kalau saya ngaku sebagai Tuhan, ya, saya bisa membunuh siapa saja yang saya inginkan. Kan Firaun pernah ditanya, kalau ente Tuhan, ente bisa nggak ngidupin dan matiin orang? Ya. Apa kata Firaun? Oh, gampang kalau kayak begitu. Nuqatilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum, ya, ngebunuh matiin orang gampang, kita bunuh aja. Ngidupin orang, kita biarin dia hidup. Itu kan udah logika kacau sebetulnya, ya kan? Matiin orang dengan cara dibunuh, ngidupin orang dengan cara membiarkan dia hidup, ya. Walaupun dalam prakteknya Firaun menghidupkan yang perempuan, membiarkan hidup yang perempuan dan ngebunuh yang laki-laki,
karena dia dikasih info ya, kalau nanti yang akan menghancurkan kerajaannya itu adalah bayi laki-laki yang lahir di tahun itu. Walhasil Firaun nggak bisa ngapa-ngapain di akhirnya. Itu pelajaran buat dia. Tapi bagaimana pelajaran buat orang yang datang setelahnya? Allah sebut dalam Al-Quran apa? Wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Firaun itu kan awet badannya. Ya. Apakah awetnya badan atau fisik Firaun yang sudah mati karena kecanggihan teknologi balsemnya orang Mesir? Teknologi formalinnya orang Mesir? Bukan. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak untuk mengawetkan jasadnya Firaun. Buat apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Buat jadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Apa pelajarannya? Banyak sekali. Setidak-tidaknya orang yang datang setelah Firaun tuh, lihat tuh. Ya. Dia yang punya kekuasaan, dia yang punya jabatan. Jabatannya sebentar. Jabatannya nggak bisa nyelamatin dia. Kedudukannya, bala tentaranya, pasukannya, patwalnya, ring satunya, menterinya semuanya apes semua. Menterinya matinya nggak ada yang bener. Ya. Menteri apanya tuh? Menteri ekonomi dan segala urusan duit-duit itu, ya. Menteri energinya, menteri pangannya, menteri perdagangannya, siapa itu namanya? Korun. Ya, menteri keuangannya tuh Korun. Matinya kelelepnya bukan di air. Orang kelelep di air sering nemuin gitu ya. Ini kelelep di mana? Kelelep di tanah, ya. Terus menteri infrastrukturnya siapa? Haman. Sama, matinya madesuk juga. Nggak ada yang bisa nolongin dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa jabatan tersebut kalau pada akhirnya dibawa pada kesombongan untuk mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa nolongin apa-apa, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Sampai sekarang orang kalau disebut Firaun, ya, sampai pelaku kejahatan di hari ini kalau disebut Firaun, dia bilang Firaun orang jahat. Ya, dan pelaku kejahatan hari ini nggak mau disamain nama Firaun, nggak mau disamain nama Firaun. Wal'iyadzubillah. Wa hakada ayyuhal ahbab, ya, maka disebut sebagai dairatul hikmah. Nah, kemudian ketika seseorang berada di dairatul hikmah, kalau yang berada di dairatul hikmah itu adalah dirinya, maka dia harus berikhtiar dan berupaya untuk keluar dari dairatul hikmah tersebut agar bisa berpindah ke dairatul rahmah. Misal orang ahli maksiat, jangan betah-betah dalam maksiatnya, ya. Berusahalah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, petunjuk, cari pergaulan yang baik untuk bisa pindah ke dairatul rahmah. Jangan kemudian dia pasrah, gue maksiat begini, udah ditakdirin sama Allah. Nggak boleh begitu, ya. Tapi dia harus berikhtiar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang senantiasa berupaya, berusaha untuk mencari jalan hidayah. Kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan mereka petunjuk jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, makanya jangan bosan untuk berikhtiar. Nah, kalau dari sudut pandang atau kalau istilah anak zaman sekarang bilang POV-nya, orang yang berada di dairatul rahmah, terus kemudian ngelihat ada orang lain berada di dairatul hikmah, maka bukan wewenang kita untuk memvonis orang tersebut akan selalu berada di dairatul hikmah. Bukan wewenang kita. Kecuali yang memang sudah dipastikan di dalam Al-Quran seperti Firaun, Abu Lahab, ya, atau dalam hadis seperti Abu Jahal dan orang-orang munafikin, itu baru, ya, kita diperbolehkan untuk memvonis orang itu adanya di neraka. Tapi orang-orang yang semasa dengan kita ngelihat ada orang tukang mabok, ada orang ahli maksiat dan lain-lain sebagainya, bukan kemudian wewenang kita untuk memvonis mereka sebagai
ahli nar. Bukan. Jadi tujuan diajarkannya kita tentang dairatul rahmah dan dairatul hikmah agar kalau kita yang berada di dairatul hikmah, nasallallahu alaihi wal afiyah, mudah-mudahan Allah lindungi kita ya. Itu kita buru-buru keluar dari lingkaran itu. Tapi kalau sekarang kita berada di dairatul rahmah, kemudian kita menyaksikan orang lain berada di dairatul hikmah, bukan kemudian kapasitas kita dan wewenang kita untuk menjudge orang tersebut, dia akan mengakhiri hidupnya di dairatul hikmah. Ya, justru malah seharusnya kita tolong dia, kita bantu dia buat taubat, kita bantu dia buat jadi baik. Kenapa? Karena akhir hayat seseorang cuma wewenang Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak untuk memberi siapapun hidayahnya di saat-saat terakhir yang masih bisa diterima pertaubatan tersebut. Dalam hadis Sahih Muslim dinukilkan juga oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang orang yang ahli maksiat, ya, udah ngebunuh 99 orang, dia pengen tobat. Dia pengen tobat, datang ke rumah kiai, datang ke rumah ustaz, ya. Dalam bahasa istilah mereka rahib. Pak Kiai, saya mau tobat. Tobat dari apa ente? Udah dari banyak banget maksiat. Maksiat apa aja yang udah ente kerjain? Semuanya juga udah. Maksiat apaan aja yang udah? Mabok. Udah kebal sama mabok. Ya udah saking seringnya mabok, dikasih minuman sebanyak apa juga udah nggak mabok. Zina juga udah, nyawer juga udah, apalagi yang lain-lain udah. Ngebunuh udah 99 nyawa melayang di tangan saya. Kata ustadznya, waduh, ente mah kerak neraka. Ya. Gak bisa ente tobat, udah kebanyakan dosa. Akhirnya kata sini orang, ya kalau emang saya udah ahli neraka mah, daripada 99 nyawa, tanggung, lengkapin aja 100 sama nyawa ustadznya dibunuh. Ya. Si rohibnya itu akhirnya kena bunuh juga. Ya, kena bunuh juga. Tapi masih ada cahaya hidayah dalam hatinya. Akhirnya dia pergi ke ustadz yang lain. Kata ustadz yang lain, silakan kalau mau tobat, yang penting tobatnya benar. Salah satu ciri tobat yang benar, ente hijrah dari rumah atau dari kampung tempat ente tinggal, ya. Di situ banyak penyamunnya, banyak tukang maboknya, banyak bandarnya, banyak pezinahnya. Ente pindah deh. Pindah kemana? Ke Cibubur aja, ke Cibubur. Banyak orang ngaji di sana mah. Baru dia mau pindah, mati pak. Mati. Begitu mati direbutin sama malaikat rahmat dan malaikat adab. Kata malaikat rahmat, wah ini mau masuk surga, udah tobat. Ya, kata malaikat adab, enak aja jatah gue nih, main ambil aja. Orang hidupnya maksiat mulu. Akhirnya Allah kirim malaikat Jibril buat ngambil kebijakan. Ya, kata malaikat Jibril, ukur deketan kemana dia. Kalau deketan ke kampung yang banyak orang soleh, berarti bawa ke surga. Begitu diukur, ternyata badannya, jasadnya dia lebih dekat ke kampung orang soleh. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Dari sini pelajaran yang bisa kita ambil, kita berada pada dairatul rahmah bukan untuk kemudian kita merasa bangga, merasa sombong, merasa angkuh, tapi untuk kita syukuri dan kita pertahankan. Kalau kita berada di dairatul hikmah wal'iyadzubillah, maka bersegeralah pindah ke dairatul rahmah dengan kemudian kita tinggalkan berbagai macam keburukan. Kalau kita melihat orang lain yang berada dalam dairatul hikmah, maka bukan wewenang kita untuk kemudian menghukumi akhir hayat orang tersebut, karena lillahi fi alamihi syu'un. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kehendak, yang memiliki urusan pada setiap yang Ia ciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan pernah melihatnya amal kalau
doa Nabi Adam itu mohon ya, mohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan diampuni itu otomatis dan terlalu. Pertanyaan nomor satu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita tadi katakan apa Darul Rahmah melihat kita melihat orang yang di Darul Hikmah, nah itu bagaimana kita bisa mendoakan? Nah, bagaimana mendoakannya kepada orang yang di posisi Darul Dairatul Hikmah. Itu hanya dua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum barakallahu fikum. Baik. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita pernah perbuat itu adalah bagian dari rahmat Allah. Artinya kalau kita dapat ampunan Allah ya otomatis dapat kasih sayang Allah. Karena maghfirah juz'un minar rahmah. Maghfirah adalah bagian dari rahmah. Dahulu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, ini hadis sebetulnya berbicara tentang keistimewaan baca surah Al-Waqi'ah, tapi ada kalimat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan bahwasanya ampunan Allah itu adalah bagian dari rahmatnya. Jadi waktu beliau sakit parah, yang dalam sakit tersebut akhirnya beliau wafat, beliau didatengin sama Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, redaksi hadisnya kata Sayyidina Utsman bin Affan, ya, apa yang engkau keluhkan? Maksudnya Sayyidina Utsman menanya, ente ini sakit apa? Ya, ente ini sakit apa? Apa yang engkau keluhkan? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dunubi, dosaku. Yang saya keluhkan bukannya meriang, bukannya sakit gigi, bukannya pegelinuh, padahal lagi sakit secara fisik. Tapi ketika ditanya oleh Sayyidina Utsman bin Affan, apa yang kau keluhkan? Jawaban beliau apa? Dunubi. Wa madza tarju? Kemudian kata Sayyidina Utsman bin Affan, lalu apa yang engkau harapkan? Ya, maksudnya orang jenguk orang sakit kan kalau dia tanya apa yang ente harapin, ya apa mau dibawa ke tukang urut, apa mau diinjeksi, ya apa mau diinfus, apa mau di obat Cina, apa mau obat apa begitu. Tapi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, terus apa harapanmu? Harapanku rahmat Rabbi. Harapanku adalah rahmat Tuhanku. Yang dikeluhkan adalah dosanya, ya. Yang diharapkan adalah rahmat Allah. Artinya, kalau orang udah dapat rahmat Allah dari dosa tersebut, maka dia dapat ampunan. Yang kedua, ya, bagaimana cara kita ngedoain saudara-saudara kita, ya, yang ada pada dairatul hikmah? Doakan kepada mereka hidayah, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan hidayah bagi, ya, kaum-kaum yang bahkan belum beriman. Ada riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau memang ada yang secara khusus pengen kita doain, misalkan kita punya anak masih susah banget diajarin sholatnya atau disuruh sholatnya, kita sebut namanya. Terlebih kalau kita kirimin dia Fatihah, ya, kita istilahnya ditirakatin dengan membaca surah Al-Fatihah yang kita khususkan, kita bertawassul dengan surah Al-Fatihah tersebut untuk anak kita mendapatkan hidayah, ya. Karena dalam surah Al-Fatihah ada doa permohonan hidayah. Kita baca Fatihahnya, ya Allah, Fatihah buat anak saya biar rajin sholatnya, ya, biar nggak pada pacaran, biar terjauh dari perzinahan. Bacain Fatihah, ya, itu cara mendoakan secara khusus. Biar rajin baca Al-Quran. Ayo, termasuk semua kegiatan baik. Wallahu a'lam. Silakan.
Izin bertanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustaz. Akramakumullah. Barunya rahmat dari Allah. Tentunya untuk mendapatkannya kita harus taat atau kita akan menghasilkan kesolehan. Dan kesolehan ini akan terjadi keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Kesolehan individual, individual dan hubungan kita dengan manusia dan sosial. Nah, untuk kesolehan ini juga akan berdampak pada keturunan kita. Dan ini juga dijelaskan di Al-Quran ayat 69 An-Nisa, barang siapa mati Allah dan Rasul kelak akan mendapatkan nikmat yang diberi Allah bersama para nabi, para siddiqin dan orang-orang soleh yang mati syahid. Dan sebagian mereka adalah sahabat. Nah, mengenai hal ini berarti kita di dunia ini lebih baik mewariskan kesalahan daripada harta kekayaan. Karena harta kekayaan itu bisa menimbulkan konflik, tapi kalau ada kesalahan kita sampai di akhirat nanti akan mendapat nikmat dari Allah. Seperti dijelaskan di surat An-Nisa ayat 9 tadi. Yang kedua, masalah ayat Ibrahim tadi yang Ustaz jelaskan bahwa siapa yang mensyukuri nikmatnya akan ditambahkan. Nah, sini kadang-kadang kalau kita punya ilmu sedikit dan harta sedikit kita kurang percaya diri. Kadang-kadang kalau kita baru punya ilmu kita seolah sombong gitu. Bagaimana membangun hal ini Pak Ustaz supaya kita ilmu sedikit dan harta sedikit kita tetap bersyukur. Mungkin kalau yang ketiga tadi masalah Darul Hikmah, masalah Fir'aun tadi, saya kira kalau di negeri kita ini banyak Fir'aun tidak dijelaskan, tapi adalah seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum barakallahu fikum. Terkait yang pertama ya, saya nggak tahu tuh yang pertama tuh pertanyaannya sebelah mana ya, karena yang pertama ini saya rasa bukan pertanyaan tapi juga sharing dari Bapak buat jamaah bahwa kalau mewarisin harta berpotensi konflik, tapi kalau mewarisin ilmu dan kesolehan itu berpotensi meniadakan konflik. Tapi begini, saya ingin menanggapi terkait yang pertama. Tidak mesti mewariskan harta itu berpotensi mewariskan konflik. Apabila harta yang diwarisi itu dibarengi dengan kesalehan yang juga diwarisi, maka harta itu bukan potensi untuk konflik, tapi harta itu adalah potensi untuk taat. Dulu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ardoh lagi sakit di Mekah, ya, beliau sempat pulang kampung ke Mekah setelah hijrah, Nabi ngejenguk ke sana pada saat Fathu Mekah. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf bilang, ya Rasulullah, semua harta saya buat kaum muslimin karena saya romannya udah bakal mati nih. Ya. Aman Nabi dilarang, jangan. Terus kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya udah kalau begitu berarti 2/3 deh. Aman Nabi dilarang. Setengah deh, aman Nabi dilarang. Ya udah kalau gitu 1/3 dari harta saya buat perjuangan kaum muslimin. Baru diterima sama Nabi, tapi itu pun masih dikomentari oleh Rasulullah, 1/3 itu juga sebetulnya udah cukup banyak. Alasan Nabi sederhana. Kata Nabi SAW, innaka antadara ilataka agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan ekonomi yang berkecukupan, ekonomi yang mapan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, akhirnya jadi pengemis. Ya, mendingan mereka punya daripada bapaknya meninggal tadinya orang kaya terus tiba-tiba jatuh miskin, akhirnya jadi manusia silver. Gitu. Itu lebih baik mereka ditinggalin harta juga. Nah, cuma Sayyidina Abdurrahman bin Auf nggak cuma ninggalin harta, tapi juga beliau mewariskan kesalehan, ya. Jadi itu saja mungkin yang perlu saya tanggapi dari yang pertama. Artinya kesalehan yang diwariskan itu tetap nomor 1, agar kalau dia berkesempatan mewariskan harta,
maka itu tidak berpotensi menjadi konflik, tapi tetap berpotensi menjadi ladang taat dan ladang kebaikan. Karena kalau dia ninggalin harta pun akan berpotensi malah jadi seperti yang tadi Rasulullah bilang. Tapi terkait yang kedua, ya, kalau zaman sekarang ya banyak Firaun kecil ya, Firaun kecil ya. Nasallallahu assalamu wal afiyah wa nasallallahu lana wa lahumul hidayah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah maafin kita, maafin mereka, dan Allah kasih kita dan mereka hidayah, petunjuk ya. Jangan kita biarkan mereka dalam kefiraunannya sehingga tugas kita hanya sekedar menghujat. Ini yang enggak benar ya. Kita merasa terdolimi, kita merasa tersakiti, tapi kita juga punya tugas nabawi ya, punya tugas nabawi untuk kemudian mendoakan mereka sebagaimana Rasulullah nggak pernah lepas mendoakan orang-orang yang senantiasa memusuhinya. Lalu bagaimana terkait cara kita bersyukur dengan apa yang kita punya dari harta dan dari ilmu walaupun sedikit? Sederhana Bapak ya. Nabi kan pernah bilang, balighu anni walau ayah, sampaikan aku meskipun cuma satu ayat. Nah, di sini kalimatnya baligh, bukan hakim, ya, bukan iqdi, bukan uhkum. Yang namanya baligh itu artinya kita hanya sekedar menyampaikan, bukan hukum yang artinya memvonis. Maka dalam posisi kita menyampaikan, sampaikanlah dengan bil mau'izatil hasanah, dengan cara yang elegan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. Yang kedua, kalau kita punya wawasan, punya pengetahuan, ya, maka biasakan apa yang kita sampaikan itu, kalau kita memang bukan orang yang fokus dalam bidang ilmu agama, tapi kita ingin nyampein, maka biasakan kita mulai dengan sependek yang saya tahu, ya, atau yang pernah saya dengar. Misal, ya, Bapak ngelihat orang sholat, ya, tiba-tiba dia sholat sunnah, dia masuk ke dalam masjid, tiba-tiba langsung duduk, ya. Sedangkan Bapak tahu bahwa ada kesunnahan dalam sholat sunnah itu, dalam masuk masjid itu adalah tahiyatul masjid, ya. Maka kita sampaikan ke dia, ya, yang pernah saya baca, ya, atau yang pernah dikaji di sini, afdolnya kalau kita masuk ke dalam masjid jangan langsung duduk, ya, kita sholat sunnah dulu. Supaya apa? Supaya dalam porsi di mana kita bukan orang yang memiliki spesialisasi dalam agama, kita menjunjung tinggi etika ilmu. Tetap kita junjung tinggi etika ilmu. Apa itu? Etika ilmu yang kita junjung tinggi adalah bahwa yang saya sampaikan ini hanya sekedar yang saya tahu, ya, karena saya bukan orang yang spesialis dalam hal itu. Tapi saya juga nggak pengen jadi orang yang nggak menyampaikan dakwah nabawi. Saya ingin ikut serta dalam menyampaikan dakwah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, apapun yang kita miliki dari segi harta, itu banyak cara untuk bersyukur dan banyak cara untuk berinfak, ya. Cara yang paling baik kita bersyukur dengan harta itu adalah gunakan harta tersebut di perkara-perkara yang mubah, jangan yang syubhat, apalagi yang haram, ya. Pada perkara yang mubah minimal. Baik, yang selanjutnya sedekah, ya, itu nggak mesti harus ke fukoro, ke yatim, ke masjidnya, ke bini juga bisa, Pak, ya. Jangan dipikir ngasih makan, ngasih jajan istri itu pahalanya, nggak ada. Bahkan Nabi bilang, waluqmatun fi fimra'atik shadaqah. Satu suap yang engkau berikan ke mulut istrimu adalah sedekah. Itu juga bagian cara kita mensyukuri harta. Ini hari Sabtu, libur, ntar jam 10 bilang sama istri, mah, mie gacoan yuk. Itu pahalanya sedekah, gede itu, ya. Berangkat deh tuh sama istri ke mie gacoan, udah nyampe parkiran pulang lagi, ya kan, ngajak ke mie gacoan, bukan ngajak makan, ya kan. Ya, makanya kalau Bapak punya istri doyan jajan minta duit mulu, ya, itu jangan diomelin, ya. Itu cara kita memperbanyak sedekah,
Gitu. Jadi ngebahagiain anak, istri pada perkara yang mubah dan tidak tabdzir ya, tidak berlebih-lebihan, itu juga adalah amal ibadah yang luar biasa. Dan selanjutnya ya, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan nanti ibu-ibu bilang, tuh Pak, kemarin kata Pak Ustadz lagi ngaji ngebahagiain istri, pahalanya gede. Sekarang aku minta staycation di puncak Hotel Le Eminence yang kamarnya kamar suite yang 1 malam 5 juta. Kalau suaminya gajinya sebulan cuma 4 juta, ya jangan begitu juga mintanya. Ya, gitu. Jadi ala qadri tokoh, sesuai dengan kadar kemampuan, baik dalam kita mensyukuri ilmu ataupun dalam kita mensyukuri harta. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahi kulil ahwal hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam maula Bilal al-badril mutalal anallaha ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlasil yaqin wa tsabbit aqdamana ala qadamil habibil amin yaqdi lana jami'al hajat wa yakfir lana jami'al muhimmat yaghfir lana kullal dhunub wa yasir lana kullal uyub wa yakshif anna kullal kurub wa yamla'u bi barakati wa kathratil amwali kullal juyub bi barik hadzal masjid wa man shalla fihi man anfaqa tabarra'a wa darasa wa khadama fihi wa yanshur hadhil anwar wal barakat wal khairat ila jami'il ummatil islamiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Semoga apa yang telah disampaikan kepada kita dapat kita amalkan sehingga bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mendengar. Dan insyaallah semoga yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali hayakumullah akramakumullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu hayatullah barakallahu fikum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.